Haleluya, saya dengan Pastor Nathan dan Yuni. Hari ini kita kembali dalam Midweek Worship. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Kaya katakan for your name is great and greatly to be praised. Haleluya Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, Engkau baik, biar kami terus memuliakan, meninggikan namamu Tuhan. Roh bagi-Mu Yesus, haleluya. Saya puji namamu Tuhan, Kau Allah yang besar, Allah yang kuasa. Kami mau terus memuji Engkau, terus meninggikan namamu Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami boleh terus mendapatkan kemenangan ketika kami terus tinggal di dalam Engkau. Haleluya. Ku akan menang bersamamu, kemenangan telah Dia sediakan. Amin. Kemenangan di tangan kami, Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Terimalah puji dan sembah kami sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang pasti akan menguatkan kepada kami, yang pasti akan membuat terobosan-terobosan yang baru dalam kehidupan kami. Beracaralah di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku, mari kita dengarkan firman Tuhan dari seorang dosen di sebuah universitas. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Halo, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mengundang seorang
manajer sebuah perusahaan dan juga wira swastawan. Ya, siapa mereka? Saya panggil Sis Maya. Ya, silakan. Halo, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Dengan Sis Rina. Silakan di sini. Nah, saya mau bertanya, apa artinya worship buat Sis Maya dan juga Sis Rina yang menyangkut dalam pekerjaan? Ya, apakah itu pengaruh? Apa biasa-biasa aja? Bagaimana menurut Sis Maya dulu? Ya, kalau orang kan identiknya penyembahan itu biasanya dilakukan di gereja ya. Tapi sebetulnya itu bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Di mana saja dan kapan saja. Ya, termasuk saya kalau bekerja di mana ada waktu ya ketika saya bekerja atau ketika saya mungkin tugas keluar. Ya, menyembah itu kan berarti hubungan kita dengan Tuhan. Ya, bukan berdoa sih ya, tapi ketika saya mensyukuri setiap apa yang Tuhan kerjakan atas hidup saya, atas kebesaran Tuhan, ya saat itu bisa saya lakukan. Sis Maya kan sibuk sekali di dalam pekerjaan ya, dan melakukan banyak hal. Apa masih ada sempat menyembah Tuhan? Sebetulnya bukan bilang sempat nggak sempat ya, malah kalau saya lebih condong ya bukan hanya penyembah. Sebetulnya saya kadang-kadang lebih banyak ya komunikasi dengan Tuhan itu maaf kata ya ketika bukan hanya ketika saya berada di ruangan saya, tapi ketika saya ada di lingkungan luar, Di mana saja? di mana saja, ketika saya mungkin melakukan apapun gitu, saya tetap berbicara sama Tuhan gitu kan. Apalagi ketika saya lagi pressure-nya agak lumayan gitu ya kan, saya nggak bisa cerita ke siapa, kadang-kadang saya hanya cerita sama Tuhan. Jadi kalau ada pressure yang begitu menekan sekali, menyembah Tuhan mungkin itu salah Iya. satu solusi. Iya. Kalau Sis Rina? Kalau worship bagi kehidupan saya sangat mempengaruhi secara rohani saya lebih dekat dengan Tuhan. Itu di permulaannya dari worship dulu, mengenal Tuhan. Di saat kita menyembah, kita bisa merasakan hadirat Tuhan, merasakan kebaikannya Tuhan. Soalnya kalau kita hanya misalkan melalui hari-hari ini tanpa doa dan penyembahan itu kayaknya kosong gitu. Tanpa doa dan penyembahan kosong. Jadi kita harus menyembah Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan setiap saat, berdoa gitu. Itu dampaknya ya. Dampaknya mempengaruhi kehidupan kita itu sangat luar biasa pokoknya. Sis Rina juga suka ngalamin stres dong. Stres Nah, banget apalagi sekarang ini. Gimana stres nih, banyak banget. orang-orang di luar sana yang stres. Gimana cara menghadapinya? Menghadapinya cuma satu doang. Kita datang ke hadapan Tuhan gitu, tutup pintu, berdoa aja. Berdoa sama Tuhan. Gak usah mengeluh ke sana kemari gitu. Hanya Tuhan jawabannya. Oke. Cuma itu aja. Jadi di dalam worship itu sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Tadi Sis Maya bilang ada satu tekanan, tetapi begitu worship kelepasan. Begitu stres, ya banyak yang stres di luar sana, worship, menyembah Tuhan ya. Oke. Terima kasih Sis Maya dan Sis Rina. Tuhan Yesus memberkati. God bless. God bless. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Merdeka. Sore hari ini kita akan merenungkan satu ayat dari firman Tuhan, diambil dari kitab 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti yang kita ketahui bersama, pandemi corona saat ini masih terus berjalan, dan tidak adanya ketenangan membuat kita kesulitan untuk berdoa. Oleh karena itu kita akan belajar dan mengupas dari ayat ini untuk kita bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagai seorang percaya, kita harus menguasai diri kita. Maksud dari menguasai diri itu seperti apa? Menguasai diri itu adalah kita adalah menjadi orang yang waras. Dari bahasa asli kita bisa ketahui bahwa ketika kita menjadi orang yang waras itu, kita bisa mengekang setiap pikiran kita. Kita bisa menjaga pikiran kita dari setiap pikiran-pikiran kita, keinginan-keinginan kita, supaya kita menjadi tenang. Seringkali kita
memiliki banyak keinginan yang membuat kita menjadi pusing sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti keinginan untuk memiliki sesuatu, untuk cita-cita yang jalan-jalan dan lain sebagainya. Dan itulah yang membuat kadang-kadang kita menjadi pusing dengan setiap keinginan yang pada dasarnya bukan menjadi kebutuhan kita. Oleh karena itu, mari kita kuasai pikiran kita supaya kita bisa tenang. Tenang dalam arti di sini adalah kita tidak sembarangan atau ceroboh. Kita harus berhati-hati dan penuh dengan pertimbangan. Setiap yang kita akan lakukan, kita menjadi bijaksana, terutama di masa pandemi ini, supaya kita juga bisa melakukan segala sesuatu dengan tidak sembrono dan tidak ceroboh. Apapun yang kita lakukan supaya kita benar-benar berlandaskan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita juga harus mampu untuk melihat kondisi kita sebagaimana adanya, supaya kita harus terima apa kondisi kita saat ini seperti apa. Di dalam setiap kondisi, baik susah, senang, yang Tuhan izinkan, kiranya Tuhan tetap membuat hati kita penuh dengan ucapan syukur, karena dari situlah kita bisa diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa melalui setiap kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu, tetap sehat, stay healthy, tetap bersukacita dalam Tuhan, dan seperti kita juga menjaga kesehatan jasmani kita juga harus tetap menjaga kesehatan rohani kita dengan terus berdoa secara konstan dan juga membaca firman Tuhan. Saya menantang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melakukan Gospel Challenge, yaitu di mana setiap hari kita membaca 5 pasal untuk kekuatan kita, makanan rohani kita, dan mari kita akan berlomba sampai dengan akhir tahun ini supaya satu Alkitab bisa kita baca sampai selesai. Terima kasih, stay healthy, God bless you. Bapak Ibu, sebagai penutup, saya akan membawakan sebuah lagu bersama mama saya. Kita akan menaikkan suatu pujian bagi Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini, kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh Tuhan Yesus memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari ini. Itulah kekuatan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, bila kami berada dekat dengan-Mu ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan, untuk kami boleh menguasai Tuhan Yesus diri kami, menguasai pikiran kami, keinginan-keinginan kami ya Tuhan, supaya setiap hal yang ada Tuhan Yesus boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan bantu kami supaya kami juga boleh tenang, dan kami boleh Tuhan Yesus mengutamakan Engkau. Kami boleh Tuhan Yesus kami boleh berdoa Tuhan Yesus setiap hari tanpa henti Tuhan Yesus, supaya ya Tuhan hubungan kami semakin melekat kepada Tuhan, supaya kami boleh semakin Tuhan Yesus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh bersama-sama Tuhan Yesus mengikuti midweek service ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengikuti dimanapun mereka berada ya Tuhan, baik di Sukabumi, di jaringan doa Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus komunitas youth Tuhan Yesus, Kristen juga Tuhan Yesus, kami serahkan juga untuk hamba-hamba-Mu yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur ya Tuhan. Semuanya ya Tuhan, Engkau akan limpahkan kami semua dengan urapan yang daripada Tuhan, supaya di dalam menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami boleh kuat Tuhan Yesus, kami boleh tenang, supaya Tuhan Yesus kami tetap berdoa dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Sebab hanya dekat Engkau saja Tuhan Yesus kami boleh merasa tenang. Ketenangan, sukacita Tuhan Yesus, kelegaan yang baru Tuhan akan limpahkan kepada setiap kami ya Tuhan, sampai Tuhan dapati kami tetap setia di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.